Alright guys, what's up? What's up my friend? Oke, first of all pasti kalian di sini mungkin kaget atau ini apaan tai? Ini kayak ini ada apa ini tiba-tiba orang Mereka kaget sih, hitam-hitam semua gitu ya? Iya itu ya. Kayak Kok lu tai rasis ke gua? Ya guys, jadi kita di sini ya mungkin kalau kalian yang bingung atau kalian nggak tahu poin-poinnya atau kalian males banget ngedengerin kita ngomong karena durasinya seperti yang kalian lihat itu udah panjang banget, ya kalian bisa langsung matiin video ini. Tapi kalau yang mau dengerin ya silakan dengerin sampai habis. Lu tuh gue kira mau kasih alternatif gitu kalau males dengerin. Ya jadi mungkin beberapa dari lo orang nggak tahu di sini ada siapa aja. Gue kenalin dulu, di sini ada presidennya YouTube Indonesia. Ada Eno Bening, kayak di TV-TV gitu. Hai, gitu. Hai, saya Eno Bening, usia 28 tahun, sedang merajut bisnis cuci got dan pengecatan tembok rumah. Dan di sebelah kanan gue udah ada satu orang yaitu namanya Easy. Easy E. Ya, perkenalkan. Anjing. Dan di sebelah paling kanan udah ada teman kita dari Ambassador Sprite. dari luar negeri, dari Korea Utara, yaitu Kim Jong Jong. Nama lu siapa anjing? Ya, nama gue ya Ricky ya. Alright guys, intinya dari video ini pokoknya sekali lagi kalau kalian memang males dengerin, males nonton karena durasinya lama, kalian bisa langsung matiin aja, nggak usah tonton. Atau kalian yang tiba-tiba pusing ngelihat muka kita bersatu dalam satu video ini, Terus kaget. Gak kuat ngeliat kenyataan ini. nggak kuat ngeliat kenyataan ini, kalian Seperti jadi video ini akan nggak sedikit sih, ini akan berat. semua nggak sih? Iya, bukan sedikit. Controversial. Iya. Controversial. Semua yang dibahas di video ini benar-benar berat dan mungkin Bener-bener bahannya YouTuber kepo banget. banget. Apa ya? Kayak tabu gitu loh. Kayak tabu. Makanya Topiknya itu tabu, tabu. cuman sebenarnya harusnya nggak tabu, gitu. Yeah. Memang harusnya dibahas, cuman ya gara-gara orang pikir tabu, nggak stigma pernah dibahas. masyarakat Exactly. ya yang membuat ini jadi tabu, padahal kalau kita mau berpikir lebih dalam, lebih tenang tanpa diganggu sama omongan kiri kanan dan lu nggak mau terima omongan itu secara gitu aja, ini adalah hal yang malah buat gua wajib untuk diomongin. Siap. Dan Arab yang berani katanya. Ya, gue yang ngajak mereka untuk bikin video ini dan mereka mau. Dan buat kalian-kalian yang memang masih di bawah umur, gue sangat amat menyadari, mungkin nggak semuanya, gue juga nggak terima kalau subscriber gue dibilang semuanya anak kecil, tapi yang pasti banyak. Dan dari kalian mungkin masih kecil dan ya kalau memang kalian mau belajar apa ya, belajar untuk berpikir lebih dewasa, ya kalian bisa ngikutin video ini dari awal, dari sekarang sampai selesai nanti. So, langsung yang akan dibahas adalah silakan Eno Bening yang akan mulai. Oke, jadi gue di sini akan ngebantu ngemoderatorin diskusi kali ini. Kita kurangin bercandanya. Kalau bercanda lucu ya nggak apa-apa, nggak sengaja. Tapi kita berusaha untuk seserius mungkin. Jadi diharapkan teman-teman juga bisa menikmatinya dengan serius dan nanggepin omongan kita nggak tutup mata gitu loh. Tapi kayak disadari ini benar-benar lagi serius. Jadi gue akuin kita berempat ini memiliki influence over others. Kita punya pengaruh. Omongan kita bakal didengar sama banyak orang. Apakah ini dihubung-hubungi dengan kasus yang sedang terjadi saat ini? Ya. Kita nggak mau nolak itu. Langsung aja, iya. Itu yang mau dibahas. Resah banget gua. Apa keresahan lo? Resah gua ya itu. Apa yang selama ini lu rasa itu bukan jadi masalah dan ketika hal ini terjadi itu masalah besar? No. Gua hidup dari kecil, gua hidup bertoleransi satu sama lain apa segala. Gue hidup di lingkungan yang berbeda-beda, keluarga gue juga berbeda-beda agama apa segala, dan ya gue sedih ngeliat Jakarta yang sekarang itu aja sih. Kenapa lo bisa berpikir kalau nanti nih anak lo tuh langsung diajak main, namanya siapa? Arab Junior gitu kan, terus langsung diajak main, bukan lu nyembah siapa? Kalau main sama kita sembahan kita mesti sama dulu. Agama lo apa gitu ya? Ya ini yang kalau yang sekarang terjadi itu dilanjutin terus dan orang-orang akan terus dapat influence dari media yang cuma mau apa ya, cuma mau traffic site-nya kenceng, ya udah itu kita semua kan ke brainwash dengan hal-hal yang kayak gini dan gue nggak terima gitu. That's why gue memberanikan diri untuk bikin ini gitu. Dan buat kalian tahu aja guys, kita ini semuanya latar belakangnya beda. Mungkin kalau kalian lihat dari fisik aja udah beda kan, mayoritas ganteng, minoritas nggak terlalu.
latar belakang kepercayaan kita juga beda-beda dan kita masih gaul aja gitu dan kayak Iya. nggak jadi masalah besar gitu. Oke. Kapan kita ngomongin masalah percaya-percayaan hampir nggak pernah ya? Nggak pernah men. Enggak, sekarang gue mau tanya nih Rap ke teman kita nih, Pak Riki nih. Rik, obvious banget orang bakal bilang lu dengan sebuah sebutan yang mungkin terkesannya insulting, mungkin terkesannya sangat friendly. Kayak di tongkrongan kita udah manggil lu kayak itu juga kayak Oh, you mean Cina? Cina. Gue berusaha untuk Sebut aja. Cuman sebenarnya sih apa ya? Cina lu. Iya, memang. In the same time, no. Oke. Iya, because ya gue lahir di Indonesia, gue tinggal di Indonesia, gue sebenarnya nggak mau dipanggil Cina, Cina. right? Ah. Because ya gue orang Indonesia. And itu ya perbedaannya ethnicity sama nationality, ya kan? Kalau gue ethnicity ya you can say it's Chinese, cuman ethnicity in the same time you're not Chinese. Ethnicity lu Asian, kita semua Asian. Asian. Abis itu nationality gue ya Indonesia, paspor Indonesia and everything. Yeah. But the issue is, ya problemnya itu, ya orang yang Chinese Indonesian lain, mereka suka pakai kata-kata Chinese Indonesian, in a way kayak mereka mau ngebedain mereka sendiri sama orang Indonesia, which is fucked up. Ya itu ada sejarahnya kenapa kayak gitu juga sih. Dulu when I was a kid ya, sebenarnya lingkungan gue bilang bisa rasis. Gara-gara gue perginya ke sekolah internasional. But mayoritas yang di sekolah itu orang ya minorities, Oke. which is weird. Majority of the school is minorities. Minority. Jadi ya gini aja di sekolah gue jarang banget dulu itu ada orang yang bukan Chinese descendant. Kebanyakan Chinese descendant, Korean, bule racist. Racist, yeah. Orang Caucasian. and then everyone kind of discriminates against the people who are not these races, the one that like Melayu Indo, right? And from there, gue pas kelas 6 SD, gue masih inget banget, gue jadi rasis gara-gara kena influence dari my friends, a lot of my cousins, my parents. My parents are very open-minded and very diverse. Kan kayak gue masih inget pas with my mom, I said a certain word you're not supposed to say. Yeah. Gara-gara gue ngeliat something and I said that, and then my mom bilang kayak, lu jadi orang jangan gitu, jangan rasis. It's fucked up, but that's my background. I came up di tempat yang rasis, but after my mom taught me, and then especially abis gue keluar negeri, sekolah di luar negeri, itu racism lu langsung hilang sama orang zero. Yeah. Because kalau di Indonesia yang kata-kata Chinese Indonesian, Japanese Indonesian, apa-apa gitu Cuma ada di sini. cuman ada di sini. Yeah. Pas lu keluar dari Indonesia, lu ke Singapura, ke Amerika, ini semua orang Indonesia gitu. Lu ketemu sama orang yang mainland Chinese, and then gue ke mainland Chinese, gue bilang, oh gue Chinese, mereka nggak nganggap. He is Indonesian. Yeah, I am Indonesian, but the fucked up part, orang Indonesia nggak nganggap gue orang Indonesia juga. jadi benar-benar Jadi we have no place gitu. jadi kayak benar-benar udah bingung aja di Cina lu nggak diakuin Cina, di Indonesia lu nggak diakuin Indonesia. Lu Iya. apaan dong? Nggak tahu. Alien. Tapi mereka selalu ngomong balik lu ke Cina. Iya, Iya, di Cina aduh. Maaf, visa mahal. Iya. Dan di sana udah terlalu banyak penduduk juga. Mereka Iya. kayaknya udah gak butuh sumber daya Iya. manusia yang dari impor deh kayaknya ya. Nah ini juga kita diskusi ini selama ini juga tadi kita udah kayak kalau lo tahu ini kalau mungkin Arab ngeditnya udah baru 2 menit, kita udah 30 menit jalan dan kita tuh susah buat ngeluarin kata-kata. Dan gue rasa gue keluarin aja di sini tujuannya bukan buat racial insulting, tapi buat ngejelasin kondisi background dan tujuannya Asli. bukan itu. Sebenarnya gue bilang harusnya kata Cina itu harusnya nggak rasis. Iya. Emang itu bahasa Indonesia. Iya. Gue bilang malah aneh. Ketika lo harus ganti Tiongkok. Iya, ganti Tiongkok. tuh Ganti aneh Tiongkok tuh kayak hal yang gak penting, kayak gak ada perubahan gitu kan. Iya, karena kayak lu like di atas kertas hitam di atas putih, lu politically correct. Tapi kayak in the reality, ketika lu ngatain orang kayak Tiongkok, lu Cina, lu sama aja gitu. Sama aja, iya. Substansinya sama aja. Kalau lu suka nonton film zaman dahulu dan itu memang terjadi ya. Kalau ini sebagai background juga buat cerita, kayak kenapa pemanggilan sebuah ethnical itu bukan buat insult, karena emang tujuannya bukan buat insult, tapi untuk Identification. Identification kayak Hi Chinese gitu. Can you help me ini karena kita belum kenalan. Hey, by the way my name is ini. My name is ini. Oh, gitu iya. kan. Ngerti gak lo? Ya, memang itu yang paling bisa diidentifikasi pertama kali pas Iya. lo ketemu orang kan. Gitu loh. Bukannya rasis berarti ya? Bukan Iya. rasis tujuan Cuman awalnya. ya, kata-kata itu bisa dipakai untuk different reasons. I can use the word fuck to be good. Yeah. This is fucking great, ya kan? Yeah. Yeah. Or I can be like,
fuck you. Ya. Nah itu kita ngeliat dari segi kayak kita ngomongin rasis, kita bisa pindah ke masalah penggunaan bahasa. Gue akan lebih mendalam ngomongin masalah kebebasan berbahasa kita. Kita ngomong di sini kita berempat influencer. Kita memang dipanggil influencer di banyak agensi ya. Di banyak agensi, gue nggak pernah ngakuin diri gue influencer. Lu ngakuin nggak? Apakah dengan kasus ini terjadi ya? Menurut kalian? Nih gue balik ke orang yang paling suka berbahaya ngomong di internet. Kalian berdua nih. Probably. What? Gue nggak ngomongin kebebasan berbicara di Indonesia. Gue nggak tahu ada anak hukum di sini. Mungkin kita mesti undang Andovida Lopez untuk ngejelasin apakah kebebasan berbicara kita itu dilindungi oleh negara. Karena how about you in US? Free speech is number one, right? Yeah, free speech number one. Second amendment, right? First. I think it's first. Yeah, first amendment. Wow, yeah, it's first. Bahwa kebebasan untuk berekspresi kan. Yeah. You can make fun of the president. You can do Iya. whatever. Yeah. Like a lot of people make fun of Obama, Yeah. Bush, you know. It's Kalau di Indonesia kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak tahu kalau sekarang gua. Nggak bisa. Emang ada hukumnya nggak bisa pencemaran nama baik. Hukum yang ya itu hukum pencemaran nama baik sama satu Perilaku tidak menyenangkan. Hukum ketiga yang Apa tuh? yang terjadi penistaan agama. Penistaan agama sama satu lagi Oh, iya. hak untuk dilupakan. Oh ya. Ada baru Ada. itu baru. Hak untuk dilupakan. Hak untuk dilupakan. What's that? Lo upload sesuatu di internet itu nggak akan hilang selamanya. Lo bisa cari archive-nya dimanapun, Google akan nyimpen. Iya benar. Tapi di Indonesia ada hukum yang bilang semua orang itu punya hak untuk dilupakan, which is very very weird and unrealistic. Iya. Gue juga nggak tahu, nanti mungkin kita cek haknya dulu untuk dilupakan ini kayak lo berhak untuk kasus lo nggak diangkat lagi kayak gitu ya. Basically. Atau lo kasus lo diomongin lagi. Ya, basically itu versi yang udah diperhalus dari frase yang lalu biarkanlah berlalu, which is gue benci banget sama kata itu. Oh yang berlalu biarkan berlalu. Ya. Oke, sekarang kita balik ke free speech. Nah, karena lo tahu kasus ini terjadi ketika orang menyampaikan pendapatnya di muka umum. Iya. Kan dia punya pengaruh terhadap orang lain, Iya. pengaruhnya sangat besar, musuhnya juga banyak. Iya. Dan menurut mungkin hampir setengah dari hasil quick count, hampir setengahnya ternyata tidak mempermasalahkan. Kebebasan berbicara mulai dipertanyakan kembali Banget sih. di Indonesia, yang dimana lo pemilik channel nih Ya sejujurnya gue yang hampir diadu nama koalisi guru Indonesia apa sih? Koalisi guru. banyak men. Iya, Banyak, pokoknya men. mau ngaduin lu lah. Ini Bikin gimana nih? petisi apa? Gimana pendapat lu tentang kebebasan berbicara yang bentar lagi mungkin akan dicabut kan? Yang dimana lu setiap ngomong itu lu mesti hilangin tuh. Fuck you. Fuck you. Coba lu ngomong Rap, gimana? Apa perasaan lu ketika nanti misalnya gua di sini bertindak sebagai representatif orang yang ngasih surat peringatan ke lu Arab untuk tidak boleh dan semua video mesti diedit ulang. Karena video lu tayang sampai sekarang semua orang bisa akses. Gue minta video lu semua ya dihilangin kata-kata itunya. Edit ulang, upload ulang. Jangan gue kasar banget. Intinya gue sebelum bikin video ini pun gue sebenarnya mikir ini bakal kena kasus kan gue ketika di WhatsApp kan yang penting kita aman berempat kita nggak kena kasus apapun itu aja gue masih takut loh untuk bikin video gini padahal video ini tujuan gue baik gitu loh itu pun gue masih takut gitu loh. Dan ya untuk kasus yang terjadi sekarang first of all gue tidak membela Ahok sama sekali, maksudnya ya gue dukung dia tapi tidak membela dia dalam kasus ini. I mean ya he deserve it. I'm so sorry ya. I mean yang langsung diedit sama orang videonya dan langsung jadi apa ya langsung viral. Konteksnya berubah gitu padahal maksud dia bukan itu gitu. Dan ya I'm so sorry memang dia harus menerima apa yang terjadi sekarang gitu. Tapi kan bukan salah dia, salah orang yang edit, gimana dong? Ya itu dia kontolnya. Itu kontolnya di situ men. Masalahnya kita nggak bisa ngapa-ngapain selain bikin video kayak gini. Iya kan? Itu dia anjing. Enggak, maksudnya kan ya ini kan kayak kalau lihat kasusnya tadi teman kita ya seorang yang punya power bisa jatuh dengan hal yang kayak sekecil debu gitu. Apalagi lu yang tiap hari ngomongin men. Anjing kontol ngentot tiap hari men. Gimana? Gue pusing. Kalau lu gimana Is? Gue kemarin ngeliat Ahok ditangkap, gue kaget gitu dan gue kayak freak out gitu. Oh fuck, they're coming after all of us. Iya. Itu yang karena Ahok mungkin yang pertama. Gini aja, Ahok said a bunch of stuff about religion. Ya. Itu bilang free speech kan. You can have free speech to do good things. You can have free speech to do bad things. Bad things. Yeah. Exactly. Kalau kita punya free speech, is it okay to suddenly be racist? Itu kan free speech juga kan? Yeah, that's the thing with free speech. Kalau ngomongin free speech gitu, menurut gue batasannya ada di
lu nggak boleh ngebatasin ruang free speech orang lain sih. Misal gini ya, gue bilang, gue lagi ngobrol sama Rurap, terus gue bilang, dasar lo, Cina, diem lo. Gue nggak boleh kayak gitu, karena gue artinya melanggar atau gue memblokir apa istilah hak bicara lo dengan bilang lu Cina lu nggak boleh ngomong, itu nggak boleh. So menurut gue batasannya sih itu. Ya dan rasis di sini pun yang lebih tekankan kan bukan rasis. Kalau gue mungkin ya, oke lah kita singkirkan dulu rasis yang ngatain ya, itu kan lu paling melukai hati lah. Tapi kan rasis yang paling bahaya adalah perlakuan. Iya. Perlakuan. Kalau cuma kata-kata sih is whatever ya. Iya kayak lu kayak oke lah lu dipanggil Cina udah berapa kali sih dipanggil Cina kayak lu udah kebal gitu kan. Gue juga manggil orang lain Cina. Kalau dia orang nggak Cina, gue manggil dia Cina. Dan rasial di sini. dan ini pakai otak aja, saya kayak rasis yang jadi problem gue rasis itu adalah ketika perilakuan kan. Mentang-mentang lu Cina, lu nggak dikasih hak yang sama. Mentang-mentang lu minoritas, lu nggak dikasih hak berbicara. Mentang-mentang lu Kristen, lu nggak boleh diriin gereja. Mentang-mentang lu non Islam, lu nggak dapet hak THR. Itu yang jadi rasis sih menurut gua. Gitu loh. Inequality. Ya, inequality. Dan gua berharap nextnya dengan pemikiran masyarakat yang gua nggak tahu mungkin atau insya Allah berkembang, makin terbuka. Ketika mereka mau insulting orang pun dengan jurus free speech pun mereka akhirnya mikir ngapain juga gitu kan. Alasan pertama mengundang kita yang orang-orang bilang kita berseberangan. Gue mau menyelamatkan generasi gue berikutnya anjing. Kenapa? Anak gue jangan sampai kayak orang-orang yang di luar sana yang di berita-berita itulah, yang apa-apa nanya agama terus nunjuk-nunjuk orang, bunuh, bakar. Fuck you guys. Itu sampah anjing, apa sih? Dulu gua kagak ada kayak gitu, Tot. Nggak ada kayak gituan. Nih gua kasih tau sekarang nih ya, emak gua muslim ya. Gua nggak pernah bahas emak gua nih di video ya. Emak gua muslim, bapak gua Cina. Oke, siap lu. Kagak pernah ada bahas gitu-gituan. Gua dari sekolah, dari kecil dari TK sekolah di Kristen. Oke, ya SMA gua pindah ke negeri bingung gua langsung. Agama gua di ijazah 2, lu gak siap. Jadi guys, kita nggak pernah ada yang kayak gitu-gituan. Gue dari sekolah swasta Kristen Protestan gue pindah ke negeri pun nggak pernah gue dijorokin atau ditunjuk-tunjuk rasis. Dulu nggak ada kayak gitu, men. Kalau kalian tahu mundur ke belakang ada namanya Warkop DKI. Itu bercandaannya. Lu bayangin ya kalau orang Jawa jadi iya bercanda kayak gitu. Orang Jawa berdua ngapain? Cari kutu. Orang Jawa lebih dari 4, lebih dari 5 transmigrasi Kalimantan. Itu jokes radio, dan di mana dulu teknologi informasi tuh kayak radio tuh canggihnya tuh luar biasa gitu kayak semua orang dengerin radio dan itu diputar di radio ke seluruh Indonesia. Warkop gak dicariin anjir. Semua orang was okay with it. Iya. Because orang nggak terlalu baper like sensitive banget. Enggak gitu. Gue penasaran siapa yang memulai untuk menanyakan agama orang ya? Soalnya levelnya udah parah banget, kayak kalau gue ke Google gue ketik Eno spasi bening spasi agama. Reza Oktavian agama. Iya. Kayak ini jujur aja ya, setiap kalau gue sholat Jumat waktu zaman pemilu, sampai zaman gue pemilu, ya gue sholat Jumat, kenapa nggak boleh? Sholat Jumat abis pemilu pas pemilu itu ceramahnya penistaan agama semua menurut gue subjektif, tapi gue nggak mau ngelaporin karena ribet, ya kan, kayak dan buat apa gitu, kayak maksudnya gue kalau mau cari masalah itu bisa masuk ke penistaan agama, tapi karena gue nggak mau cari masalah akhirnya gue nggak ikut Jumatan, gue keluar aja gitu, pusing dengernya. Ini aja kayaknya emosi. Semua agama itu penistaan agama against each other. Iya, karena mereka pasti akan menganggap agama mereka paling benar, dan agama lain ya pasti nggak mungkin dua agama benar kan, nggak ada tiba-tiba agama A ngakuin B juga benar. Jadi karena nanti yang A bakal pindah ke B atau kayak memainkan A dan B, akhirnya mereka akan against one each other untuk ujung-ujungnya. In the end, semua agama it teaches good things. Good things. By the way, kita di sini tuh gak kayak yang apa sih ya, Ahokers gitu kalau. No, kayak full Ahok. No. We're trying to be nggak bias. Iya. Karena kalau gini ya, gue juga nggak suka sama pendukung Ahok yang, dan gue udah sebutin itu di video gue, dan gue nggak malu untuk sebutin bahwa norak, gitu ya. Kayak sekarang gini deh. Ini gue juga nggak tahu deh tuntutannya mau apa sih gitu loh. Kayak tuntutannya mau apa nih, kayak demo-demo gitu kan. Gue sama Israel kita sempat ikutan yang di Cipinang. Kita sempat datang gitu, dan untuk menunjukkan solidaritas, dan kita juga banyak yang nggak kita setuju sama orasinya gitu. Dan ini kayak misalnya nih ya, teriak-teriak pakai pasal penistaan agama. Ya biar fair, oke. Tapi jadinya apa? Jadi lu jadi membenarkan untuk orang-orang yang seperti Ahok akan banyak masuk penjara. Gitu loh, akan semakin banyak penjara penuh gitu dengan aturan ini gitu loh. Hukum yang kayak gini mesti
review gitu loh. Tapi sekarang Indonesia yang sekarang balik lagi gue mau nanya, kita sekarang udah ada udah kebebasan berbicara. Selamat 4 hukum penistaan, pencemaran, perilaku tidak menyenangkan itu ada, menurut gue berarti kita nggak ada. Kita dibatasi. Kita dibatasi. Sebenarnya kita dibatasi, dan sebenarnya lu udah banyak hukum yang lu langgar sih, Rap, menurut gue. Iya, gue juga. Serius? Gue juga sih. Artinya ada emak-emak yang nggak suka sama lu, dia bisa nuntut lu atas perbuatan tidak menyenangkan. Tadi gue bilang lu nggak bisa ngontrol baper orang. Silakan orang hukum mau komen di bawah, bantu kita bener apa enggak. Seriously, kita bisa bahas ini. Correct us if we're wrong. Yeah. Satu orang kepleset ngomong, the entire country Attacks you. crazy. Goes crazy. Gue masuk ke poin penting nih. Dimana tabu yang bilang kalau misalnya kita, let's say lah influencer atau siapapun yang punya influence over others, apa bener kita nggak boleh ngomongin politik gitu? Kayak kita nggak boleh nunjukin sikap kita nggak dukung siapa, atau kita ngebela siapa gitu, atau kita lebih suka dipimpin sama siapa gitu? Pernah tuh, sering tuh Apa? kayak Betul. gue lagi sekali ngebahas politik kayak gitu. Udah lu mah bikin YouTube aja, main game aja sono, ngapain lu bahas politik? Ya yang kita lakukan adalah melawan arus. Iya. Nggak usah di government apa segala, di YouTube itu sendiri aja kita melawan arus anjing. Yang lain mana? Sosok baik, tai anjing apa segala gitu. Mau sampai kapan lu ngeliatin orang nangis? 10 hewan Iya. yang kamu belum tahu. Iya, terus segala nangis, ngevlog nangis. Apa yang lu dapat, Tot? Apa yang lu dapat nggak? Apa yang lu tambahin ke society? I mean, bukan artinya setiap lu bikin video lu harus ada maknanya atau apa, kayak Mungkin maksudnya Israel dan teman-teman dari bertiga adalah kayak teman-teman mau menghibur boleh, mau bikin Iya. apapun yang kalian mau boleh, tapi alangkah baiknya gitu kan kita When the time comes, when the time comes dan lu punya suara, ya Use it. lu you pakai suara you gitu. Yeah. Heeh. Dan don't just complain. Gue ngeliat kayak apalagi yang pas Ahok ditangkap, Yeah. banyak orang kayak sad face emoticon. Oh, gue sedih Indonesia. Then do something Dan about it. ya, Do gua ngerti something itu kemarin. about it. Gitu. Tapi buat gua orang-orang yang kayak gitu yang bikin gua nyerah, men. Yang apa? Maksud dia mungkin karena mereka terlalu maaf ya, bego mungkin atau apa gitu. Kayak siapa yang ngajarin lu kalau influencer itu nggak boleh ngomong politik? Aturan sebelah mana? Iya, kalian yang sebenarnya yang bikin gua tadinya gua nggak mikir untuk mau pindah. Tuh biasanya sekarang gua mau pindah ke Tangerang aja. Stop stealing my fucking jokes. Aku merubah pikiran orang tuh susah ya. dan kadang menurut gue kayak kalau sampai lu kayak somehow as an Indonesian kayak lu offended karena dengar teman lu, ini apa-apaan sih lu, masa lu baru kena masalah gini udah mau pindah ke luar negeri. Well, 20 years ago, some really bad shit happened in Indonesia. Iya. Sampai lu merasa threatened secara physical, lu merasa lu bisa aja dibunuh kapan aja, lu bisa kehilangan nyawa lu kapan aja, sampai lu merasa You're harus. talking about 98, right? Yes, I'm talking about 98. Jadi ketika lu ngeliat temen lu yang mungkin minority di Indonesia, terus lu ngeliat mereka mulai merencanakan untuk pindah dalam beberapa tahun ke depan, Terus lu ngatain mereka terus lu lemah. ngatain mereka lemah, itu bodoh buat gua, karena lu nggak tahu rasanya Lu nggak tahu, takut men. kayak mereka. Lu nggak tahu rasanya lu mesti ngumpet di kolong tempat tidur. Gua di ketika- sana dulu ya. Gimana, Rap? Lu pernah? Ketika rumah lu Lu ada? dobrak sama orang. 98 ya. Apa 98 gua ketakutan. Keluarga gua ketakutan. But you're not. But you don't look like a minority, so you wouldn't have to worry. Keluarga I live in Chinatown. Oh. Mangga Besar. Oh, okay. and his family was Chinese. Oh yeah. Are Man. Well, Chinese. half, right? How? Ya, half, But still, it's still his family. Yeah, dude. yeah. Yeah. Men, kita bener-bener ketakutan segitunya, men. Yeah. Segitunya. Dan Imagine my family, man. Yeah. Tadi Arab sempat nyinggung other content creators, like kenapa lu bisa sebold ini, Rap? Gini ya, lu nantangin influencer lain, kayak kenapa lu nggak ngomongin tentang ini padahal lu punya power? Kenapa lu bisa sampai ngomong kayak gitu? ya karena mereka memperlihatkan yang baik-baik, tapi ketika ada yang kayak gini mereka langsung ngumpet gitu, jadi gue bingung. Terus yang baik dari lu apa? Gue nggak ngerti gitu. In the end, they don't care about the country. They just care about how many followings they have. Because mereka takut, mereka ngomong-ngomong kayak gini, followersnya hilang. And what makes them money? Their followers. I guess what Arab wants you guys to do, because Arab really seems confused and stressed out right now. Ya, Arab tadi curhat sama gue pas dekat, gue bingung mau ngomong apa, banyak banget yang ngomongin karena Banyak banget. dan setiap dia mau ngomong yang keluar adalah kata-kata hewan doang. Ya yang abis nonton video ini, kalian our next generation, jangan mikir bego generasi berikut dari YouTuber, bukan semuanya whole thing. Jadi ya kalian bisa mikir lebih
apa ya, lebih terbuka, lebih sehat. Please stop asking other people religion. Yeah, I guess what's happening, mereka orang bisa berani nanya lu agamanya apa, is because they forget orang yang di belakang layar lu itu ada orang aslinya. Yes, itu baru gue bilang kayak enak kemarin, anjir, bener. Jadi kalian itu semua yang komen-komen di sosial media apapun itu, kalian tuh nganggap kita semua tuh yang di sini tuh cuma objek doang, men. Dan bukan benda hidup, bukan makhluk hidup gitu loh. Jadi kalian cuma nganggap kayak ya udah kalau diomongin gini kayak biasa aja, kayak Ya udah sih Mas, namanya juga public figure, harus siap terima, dong. harus siap. anjing lalu. Itu kayak lo orang cuma nganggap kita YouTuber. Ya YouTuber tuh objek doang gitu, bukan orang Not asli. even just YouTuber, everyone yang Iya. does in the entertainment. On the internet. Yang kalian nggak bisa reach gitu, tapi tetap itu orang juga gitu. Jangan tiba-tiba gue lagi apa, bang ngentot bang, apa meaningnya tot? Kayak gini nih, apa meaningnya? Rap, pesan-pesan gini. Tadi kan lo bilang pesan lo adalah pengen orang-orang untuk terbuka. Gimana cara mereka untuk terbuka menurut lo? Cara terbaik mereka untuk coba membuka pikiran. Nih gelas penuh nih, lu tuang dulu gelasnya, lu kosongin dulu, baru bisa diisi air yang baru. Itu caranya guys. What Arab means is yang lu udah tahu, lu buang semua, habis itu lu pelajarin lagi yang baru. Tapi nggak buang literally. Iya, Gak jangan. lu pindahin dulu aja gitu Iya, sebentar. Diarsipkan dulu, arsipkan dulu. Ke pinggirin Arsipkan, dulu. ngerti nggak sih lu kata arsipkan? Dan Ngerti ya? ketika lu ada satu input yang masuk, 2, 3, Ketika ada 4 ide baru. apapun itu, lu filter sendiri gitu loh, belajar filter sendiri. Tampung tapi jangan telan. Ya. Lu pilih Ya. mana yang mau lu telan. Tapi jangan lu tolak juga dulu. Tampung. Gitu ya Rap ya. For other YouTubers. Iya, pesan lu buat Other YouTubers. nih. Gunakan influence yang kalian punya, power yang kalian punya dengan baik dan untuk kebaikan. Especially YouTuber actually, because it's a platform for you to talk. Please make a video something like this with your opinion, teaching others gitu loh. Gua tahu Chinese people di sini yang Chinese descent, mereka suka play the victim gitu. Kita nggak mau belain Cina. Gue sebagai Ya, orang minoritas, gue tahu orang minoritas itu play the victim terus. Ya. Walaupun orang minoritas control ekonomi Indonesia banyak banget. Banyak. Kalau lu Chinese Indonesian or Japanese Indonesian, stop calling yourself Chinese Indonesian. Call yourself Indonesian. Indonesian. Ya, stop man. Iya. Kita ngomong kayak gini juga bukan mau ngebelain totalin juga. And gue mau ngomong this is specifically to kayak the minorities, you know, like we're in this together. Gue ngerti. Cuman kalau lu ada pemikiran rasis, itu biasanya from your parents. If your parents they've experienced horrible things, ya kan, Yeah. 40 Yeah. tahun of fucked up shit. Dua terjadi kali gitu kan. Habis itu just tell them kayak it's different now. Jangan bikin obrolan kayak gini tabu, karena seharusnya enggak. YouTuber main game aja, bukan. YouTuber nggak usah ngomongin politik. I mean, we're fucking humans and we live in Indonesia. We Dan care about Indonesia. We care about Indonesia. Yeah. Dan kita juga terancam. So we're trying to try not to get killed right here. Yeah. So yeah. jangan nyuruh kita diem. Kita tinggal di negara bebas. Gak tau kita negara bebas gak sih? Ya, Gue percaya kita masih tinggal di Iya, negara bebas. gue percaya Indonesia pas zaman warkop bisa ngelawakin ras dan ras yang disebut itu nggak tersinggung itu bisa kita coba rasain lagi. Dimana ketika gue manggil orang Cina itu bukan tersinggung tapi kayak panggilan persahabatan gue dengan dia gitu, dan gue berharap gue nggak pernah pakai kata itu buat insult orang dan gak orang pakai juga buat insult orang lain. Yes. Gue pengen gue bisa ngeliat lagi di mana anak-anak itu diajak main ya main aja gitu. Main aja. Nggak tiba-tiba dititipin ke daycare ditanya agamanya apa. Oh man, that's so fucked up. Dan tiba-tiba ketika mereka mau ibadah, rumah ibadahnya nggak dibakar. Ketika kepercayaan mereka beda, mereka nggak di witch hunt, nggak dicariin rumahnya terus dibakar atau dibunuh. Apa hebatnya sih begitu mereka? Gue nggak tahu, Arab udah panas. Nggak tahu ngedit juga ikutan panas apa gimana. Nggak tahu men, gue ngeditnya bingung ini pasti. Lama ini. Gue harap antara influencer atau antara YouTubers yang mungkin tadi di kolam Arab nggak apa ya Arab, Bukannya gelap mata terus langsung ngamuk. atau memanfaatkan video ini untuk naikin traffic lagi. Gue harap orang nggak perlu nanyain orang lain agamanya apa lagi, That's it. dan question everything. That's Question it. everything. Don't be racist. Don't be racist. Be respectful. Drink lots of milk in the morning. It's good for your bones. Kalau cebok, pakai air lebih bersih dari pakai tisu. Udah. Indonesia banget ya.
Hidup Indonesia, bro. Hidup Indonesia. Nasi uduk Betawi tetap the best. Yes. Ya, kebun kacang. Wow, Nice. yuk jalan, let's go. Ya, Ya, boleh kan? Apa nih gua makannya? Bon kacang.